Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena pagi hari ini, karena kasih anugerahnya kita bisa berkumpul untuk beribadah bersama di gereja ini. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita pujikan Kidung Jemaat 2 bait 1-3, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau berdosa, tak nampak wajahmu. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 17 September 2023 dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa firman dan roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu 17 September pada pagi hari ini, tema ibadah kita yang nanti berpuncak pada penyampaian firman Tuhan adalah mengampuni tanpa batas. Sebuah ungkapan yang mudah untuk diucapkan. Mengampuni tanpa batas, mudah kita katakan. Tetapi pada kenyataannya sulit untuk kita kerjakan. Karena itu, mari bersama-sama kita menghayati seluruh rangkaian ibadah ini
sampai pada akhirnya nanti ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan diutus, kita dikuatkan, diberikan semangat untuk bisa mengampuni tanpa batas. Salah satu cara untuk bisa mengampuni tanpa batas adalah kita mengenal kasih Tuhan yang tiada terbatas. Kasih Tuhan kita memang lembut dan tak ada batasnya. Biarlah kita menghayatinya. Mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, dalam kehidupan kami tidak segala sesuatu berjalan sebagaimana yang kami kehendaki.
Terkadang ada saja pribadi-pribadi, orang-orang yang dekat dengan kami atau kenalan kami, teman kami, sahabat kami, orang tua kami, anak-anak kami, tetangga kami yang membuat hati kami terluka, merasa tidak nyaman, dan itu sungguh meresahkan, membuat kami tidak mengalami damai sejahtera. Sungguh sesuatu hal yang manusiawi ketika kami mengalami itu, Tuhan. Tetapi ketika Tuhan katakan agar kami boleh mengampuni mereka, hal itu menjadi sesuatu yang berat. Karena tidak mudah ya Tuhan bagi kami untuk dengan segera, untuk dengan tulus hati, untuk dengan segenap hati bisa mengubur kekecewaan kami, sakit hati kami, rasa terluka kami, terlebih bila itu dilakukan oleh orang-orang yang terdekat di antara kami. Untuk mengampuni mereka membutuhkan waktu, mungkin hanya sebuah keinginan ketika kami bisa mengampuni beberapa saat, 1 jam, 2 jam. Masih bersyukur ketika kami bisa mengampuni sebelum matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Seringkali tidak mudah sampai berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Bahkan mungkin sampai hari ini masih kami tidak bisa memaafkan dan melupakan orang-orang yang menyakiti hati kami. Padahal Tuhan ingin agar kami menjadi pribadi-pribadi pengampun, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kami. Karena itu ya Tuhan, dalam keberdosaan kami saat ini, kami mau datang kepadamu. Dipersilahkan Ibu Bapak Saudara yang memiliki perasaan tidak nyaman terhadap orang-orang di sekitar yang sampai hari ini masih teringat, silakan berdoa secara pribadi. Doakan pribadi-pribadi yang membuat engkau merasa terluka, dan kemudian ampunilah. Dan juga mohon ampunlah kepada Tuhan karena ketidakmampuan kita untuk mengampuni orang lain. Dipersilahkan Ibu Bapak Saudara menaikkan doa secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau mendengar pengakuan dari anak-anak-Mu, permohonan ampun mereka ketika mereka sampai hari ini masih teringat akan kesalahan yang diperbuat oleh orang-orang yang dekat dengan mereka atau orang-orang yang pernah bertemu dengan mereka. Mereka sudah memohon ampun di hadapan Tuhan, dan biarlah Engkau mengampuni kami dan memampukan kami untuk juga bisa mengampuni mereka yang bersalah pada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berdosa,
umat yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang dibacakan dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10 demikian. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat menyenangkan bila kita bisa berjabat tangan sambil tersenyum satu dengan yang lainnya. Tidak ada kita memikirkan kesalahan orang lain, ya. Tetap bawa itu dan biarlah damai Tuhan melingkupi kehidupan kita. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan dan boleh memuji Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, adukan suaramu, amin. Silakan duduk. Dipersilakan lektor untuk mempersiapkan diri. Mari bersama-sama kita menaikkan doa permohonan pada Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk menerima firman-Nya dengan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih yang mengampuni kami, yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami boleh mengampuni orang lain, yang sudah memberikan damai sejahtera dan anugerah-Mu, sehingga kami pada saat ini sungguh dengan nyaman boleh mempersiapkan diri untuk menyambut firman-Mu. Terus kuasai kami ya Tuhan dengan Roh Kudus, supaya ketika firman Tuhan diberitakan, maka bukan hanya telinga jasmani kami yang boleh mendengar firman Tuhan, tetapi seluruh keberadaan diri kami, akal budi kami yang dibentuk oleh Roh Kudus, dimampukan untuk menerima firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mengamininya dan memberlakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terus kuasai hamba-Mu juga dengan Roh Kudus, sehingga dimampukan untuk menjadi penyampai dari suara Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin.
Bacaan pertama akan dibacakan dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Dalam bacaan ini kita akan melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf datang pada Yusuf untuk memohon pengampunan. Kita pun melihat betapa Yusuf kemudian mengampuni saudara-saudaranya dengan segenap hati. Bacaan pertama ini akan dibacakan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus dibacakan menurut Injil Matius pasal 18. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat 35, satu perikop perumpamaan tentang pengampunan, di mana Petrus menanyakan tentang berapa kali sebagai anak-anak Tuhan mereka harus mengampuni orang lain, dan Tuhan memberikan jawaban serta penjelasannya di dalam perumpamaan. Demikian firman Tuhan, Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi." Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, "Bayar utangmu." Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Namun ia menolak
lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya, siapa yang selama hidup ini tidak pernah dikecewakan dan dilukai oleh orang lain? Ada? Yang tidak pernah merasa dikecewakan atau bahkan dilukai oleh orang lain? Adakah? Ada? Ya, pertanyaan yang mudah sehingga Bapak Ibu tidak perlu angkat tangan. Kalau dibalik akan susah. Dibalik akan susah. Apakah tetap mau tidak angkat tangan Bapak Ibu? Ya, saya kira tidak ada. Semuanya pasti pernah merasa kecewa. Ya, paling gampang itu dengan orang terdekat, dengan istri, dengan suami, ya, itu paling gampang. Dengan anak, dengan orang tua, itu paling gampang. Dengan mertua itu paling gampang lagi, ya, merasa dikecewakan. Rasanya gimana? Ya kecewa itu rasanya gimana ya? Sakit ya, nggak enak, nggak nyaman ya. Bisa melupakan? Ada yang bisa melupakan? Ada? Saya kira ada, apalagi orang Kristen. Tapi butuh proses, butuh waktu yang lama. Ya, ada orang yang memang mungkin sudah terkebal dengan itu, ya enggaknya 1 jam, 2 jam udah rampung seperti anak-anak kecil. Tapi Tuhan membatasi apa? Sebelum matahari terbenam. Artinya hari itu juga diselesaikan, nggak usah ditunda-tunda. Kenyataannya bisa? Kadang-kadang bisa, lebih sering nggak bisa. 2-3 hari itu sudah cukup baik ya. Seminggu oke lah, sebulan, bahkan ada yang sampai setahun dan bertahun-tahun. Melupakan itu susah. Bisa mengampuni? Makanya tadi sempat saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Barangkali ada yang hari ini kemudian ingat terhadap kesalahan orang lain, atau bahkan mungkin kesalahannya sendiri terhadap orang lain. Minta ampun dan belajar mengampuni. Ya.
Lah bagaimana kalau orang tersebut ternyata berkali-kali menyakiti hati kita? Sakit hati kita, diampuni. Dia nggak minta ampun sih, nggak minta maaf, ya dimaafkan lah. Tapi besok lagi, besoknya lagi, apalagi nggak minta ampun, nggak minta maaf. Bisa mengampuni? Wabot pak, usah. Orang ngerti salah ya, suruh ngampuni. Masih untung kalau mau minta maaf. Tapi minta maaf pun kadang-kadang salah. Bola bali minta maaf, bosen. Kadang-kadang kan begitu. Ya. Apalagi bila orang tersebut menyakiti kita dengan sangat kejam. Bisakah mengampuni? Kalau orang tua Yosua itu masih nggak ekstrim ya, bisa mengampuni Eliezer, tetapi tidak bisa mengampuni Sambo dan yang lain-lainnya. Atau mungkin ya diampuni tetapi hukum tetap berjalan. Dihukum segini, kurang, hukum mati mestinya. Nah itu kan artinya belum bisa mengampuni dengan apa namanya, dengan maksimal ya. Tapi saya ingat dulu ada kejadian orang Kristen, orang GKI yang anaknya, putrinya itu dibunuh oleh temennya gitu ya, pengadilan, dan orang tua ini bisa sungguh-sungguh ngampuni yang membunuh itu. Ada kejadian demikian, ada. Nah yang seperti itu yang harusnya bisa kita tiru ya. Lalu kita baca tadi, dibacakan Bu David tentang Yusuf. Kalau saudara-saudara berada dalam posisi Yusuf, ketika saudara kemudian dijual kepada para pedagang budak, pada saat itu misalnya kita yang adalah Yusuf, bisa kita mengampuni? Kebangetan mentoh sedulur-dulurku ini, wah aku iso didol, bisa mengampuni? Jangankan dijual ya, rebutan harta di rumah itu kadang-kadang kita nggak bisa memaafkan, nggak bisa mengampuni. Dan ketika saudara seperti Yusuf sudah bekerja dengan baik, kemudian difitnah dan akhirnya dipenjara, bisakah saudara kemudian tidak mengkambing hitamkan? Ini goro-goro aku didol, ini aku didol, aku rasa dipenjara, tidak usah difitnah. Ini yang salah saudara-saudaraku. Bisa kita tidak mengkambing hitamkan, menyalahkan saudara-saudara kita seperti Yusuf? Nggak diceritakan ya Yusuf mengkambing hitamkan saudara-saudaranya. Bisakah seperti itu? Dan akhirnya ketika Yusuf menjadi jaya, anggaplah Bapak Ibu itu, saudara itu, kisahnya sama seperti Yusuf, jaya, punya kesempatan balas dendam. Bisakah kemudian kita bersikap sama seperti Yusuf, mengampuni saudara-saudara kita? Bisa nggak? Nah itu silakan nanti direnungkan sepanjang perjalanan pulang sehari ini. Bisa nggak ya saya bersikap seperti Yusuf, yang sampai berkata, siapakah aku ini? Apakah aku adalah Allah untuk Tuhan, untuk saudara-saudaraku? Enggak. Dia bisa mengambil sisi positifnya dengan berkata, kalian memang mereka-rekakan yang jahat. Jadi tidak meniadakan bahwa kakak-kakaknya memang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan dia untuk kebaikan, bukan cuma saya tapi kita semua. Semuanya bisa terjamin. Dia bisa mengambil sisi positif, bisa seperti itu, nggak nyalah-nyalah ke. Banyak ya pergumulan-pergumulan kita yang kemudian merasa dikasih pelajaran melalui firman Tuhan hari ini. Nah ibu bapak saudara, Petrus itu termasuk baik. Karena kalau pengampunan di ajaran Yahudi, pengampunan itu berapa kali? Cukup 3 kali. Kalau dia melakukan lagi yang keempat nggak usah diampuni. Itu ajaran guru-guru Yahudi. 3 kali saja, yang keempat nggak usah diampuni. Maka ketika Petrus melihat gayanya Yesus yang lebih baik dari para pengajar Yahudi, maka Petrus sudah mengerti
Kalau dia bicara soal pengampunan, tanya soal pengampunan, pasti gurunya akan mengajarkan pengampunan yang lebih ekstrim. Makanya dia bilang 2 kali lipat dari yang biasanya dikerjakan mereka saat itu, 7 kali. Kalau cuma 3 kali, Tuhan Yesus pasti lebih banyak pengampunannya. Apa toleransinya? 7 kali. Dan itu melambangkan kesempurnaan. 7 itu sempurna. Udah sempurna itu. Tetapi pada saat ini Tuhan Yesus menyadari bahwa ini bagian yang paling penting dalam karyanya. Karena Yesus datang sebagai pengampun, juru selamat manusia dari dosa-dosa mereka. Standarnya Tuhanlah yang kemudian hendak diajarkan kepada para muridnya. Coba kalau kita pikir, sepanjang kehidupan umat manusia, di sepanjang segala abad, segala zaman ini, yang manusianya bermiliar-miliar jumlahnya, berapa kali kalau diakumulasi Tuhan dikecewakan oleh manusia? Kira-kira berapa kali Tuhan dikecewakan manusia? Bisa dihitung? Tidak bisa. Wong saya saja sebagai manusia menyakiti hati Tuhan itu berapa kali? Banyak. Apalagi satu jemaat ini, apalagi manusia yang bermiliar-miliar itu. Kalau begitu hatinya Tuhan itu sudah gimana? Tersakiti luar biasa. Tuhan juga melihat bahwa sumber berbagai duka cita manusia adalah kejahatan manusia dan bagaimana manusia menyikapi kejahatan tersebut. Biasanya manusia menyikapi kejahatan dengan apa? No mercy, ya. Tidak ada belas kasihan, tidak ada pengampunan. Yang ada apa? Balas dendam. Kayak cerita-cerita silat itu kebanyakan itu ya, balas dendam isinya. Kalau cerita-cerita silat, cerita-cerita kungfu, mata ganti mata, gigi patah ganti gigi yang salah dipatahkan, darah kalau sudah tertumpah ya dia juga harus berdarah, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Balas dendam itu baru setimpal. Karena itu ibu bapak saudara, sejalan dengan misi pengampunan dan keselamatan yang diusung Tuhan ke dalam dunia, konsep pengampunan yang dibawa Tuhan Yesus itu melebihi dari apa yang dipikirkan manusia. Angka yang diberikan Tuhan tidak sebatas 7 kali atau bahkan 70 kali. Ini lebih sempurna. Tapi apa? Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu. Tadi saya bacakan di sini di terjemahan edisi edisi yang kedua. Berapa kali ya? Di sini bedanya sama angkanya, sebentar. Angkanya di atas ini 70. Kalau di Alkitab Bapak Ibu 70 kali 7 kali, gitu kan? Nah, seringkali itu jadi salah kaprah. Seolah-olah ya seperti ya saya juga pernah mengajarkan atau menyampaikan, seolah-olah ini bukan cuma 70 kali 7, tetapi 70 kali 70 kali 70 kali 70. Tak hitung-hitung di kalkulator, udah bisa dihitung. Nggak bisa, gede banget. Makanya di sini supaya tidak salah kaprah, angka yang disampaikan di sini adalah 70 kali 7, tidak pakai kali. Dan kalau diamati sebetulnya gak masalah 70 kali 7 kali. Wong itu maksudnya bukan 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Tetapi 70 kali 7 kali. Kalinya itu jangan dihitung seperti pangkat gitu ya, 70 kali 7 kali, bukan. Nah, supaya gak salah paham, 70 kali 7. Berapa itu 70 kali 7? 490 kali ya. Jadi waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak hendak berbicara soal angka.
angka 490. Kalau memang yang disebut itu adalah angka, kenapa nggak disebut Tuhan saja harus begini? Kamu harus mengampuni 490 kali. Enggak kan? Tapi 70 kali 7. Karena maksud Tuhan berikan pengampunan yang paling sempurna. Nggak usah kamu hitung. Ada bapak ibu yang coba ngitung kesalahan orang lain, siji, centang, loro. Saya ingat waktu film Mandawa apa ya, apa Habrata apa ya, kan memang siapa, Krishna itu diberikan sebuah apa namanya, sebuah kayak takdir gitu, ada siapa yang menyakiti hati Krishna. Nanti kalau jumlah sekian Krishna akan mengambil tindakan. Jadi orang ini menyakiti hati Krishna 1 kali 2 kali tidak masalah. Tapi Krishna ngitung siji, loro, telu, papat dan seterusnya ya, sampai memenuhi batas itu kemudian Krishna mengarah mengambil tindakan apa, senjata cakranya itu dikeluarkan kemudian memenggal orang itu. Tapi ini ada yang ngitung Bapak Ibu, sampai punya catatan kesalahannya Setyawati kepada David, siji, loro, telu, papat, limo, 6 sepanjang hidup. Nanti kalau sudah sampai 490 kali, wis aku tidak mengampuni. Sebaliknya dia juga bisa bikin catatan seperti itu. Begitu ada yang nyatet. Bapak Ibu punya buku catatan pengampunan? Dihitung? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena maksud Tuhan berikan pengampunan yang paling sempurna. Dan pasti jawaban ini tidak memuaskan. Kok bisa gitu? Kok bisa? Mengampuni tidak usah dihitung. Kok bisa? Karena itu Tuhan perlu memberikan contoh, memberikan penjelasan. Dan penjelasan ini berfungsi memberikan kesadaran bagi mereka yang dilukai, namun juga yang bisa saja melukai. Bagi mereka yang memberi ampun, tapi juga yang diberi ampun. Ceritanya gimana? Ayo kita lihat kembali. Ada seorang berhutang pada seorang tuan. Berarti ini punya koneksi yang dekat ya. Ia sampai diberi kepercayaan memiliki pinjaman sampai berapa talenta? 10.000 talenta. Padahal 1 talenta itu nilainya adalah 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar itu senilai upah harian. Ringkasnya, kalau seseorang itu digaji ya 100.000 sehari, itu hal yang lumrah untuk saat ini. 100.000 digaji sehari, maka 6.000 dinar senilai berapa? 600 juta rupiah. Itu 1 talenta. 1 talenta 600 juta rupiah. Kalau 10.000 talenta berarti dihitung-hitung ada 6 triliun ya. 10.000 talenta itu berarti 6 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Ini berarti orang yang kaya ya, pengusaha besar. Tapi ketika jatuh tempo ia gagal bayar pada tuan itu. 6 triliun ya gede banget. Akhirnya ia sekeluarga harus jadi budak. Kenapa kok jadi budak? Ngitungnya gimana kok jadi budak? Nah, perhitungannya 1 dinar itu adalah upah per hari pekerja. Berarti kalau 6.000 dinar ya, untuk hutang 1 talenta ya, maka dia harus bekerja kepada tuan itu tanpa digaji berapa hari? 6.000 hari harus kerja. Itu untuk 1 talenta toh. Lah kalau 10.000 talenta dia harus kerja kepada tuannya tanpa bayar 60 juta hari. 60 juta hari harus kerja. Itu kalau dijadikan tahun ada 164.383 tahun kerja. Ada yang bisa sampai usia begitu?
kerja rodi tanpa dibayar 164.383 tahun. Tidak mungkin ia mencapai usia itu. Karena itu supaya tidak rugi, raja bilang seluruh hartanya harus disita. Tidak cukup. Ditambah dengan apa? Dia harus kerja seumur hidupnya. Enggak cukup. Masih untung apa? Istri dan anak-anaknya juga harus kerja kepada tuannya ini seumur hidup mereka. Makanya jadi budak. Oh, enggak digaji kok, kerja rodi. Nah, dengan kata lain maka dia harus menjadi budak bagi tuan ini akibat gagal membayar hutang tersebut. Jadi ada hitung-hitungannya dan masuk akal. Dan raja ini masih baik sebetulnya, karena meskipun kurang cukup keluarga saja. Kalau kerabatnya dihitung, wah malah tambah repot, tambah merugikan orang ini ya. Tapi karena orang ini memohon belas kasihan raja, maka ia bukan hanya diberi kesempatan menunda pembayaran, bahkan ia tak bebas ke hutang-hutang. Sungguh ini tuan yang sangat murah hati, atau raja, tuan atau raja yang murah hati. Nah, sepulang dari tempat tuannya ini, ia bertemu dengan hambanya atau hamba yang lain. Utang kepada dia, utangnya berapa? 100 dinar. Berarti cuma utang 100 hari kerja. Oh, itu cepet itu. Utang 100 hari kerja masih bisa masuk akal. Daripada tadi berapa? 164.383 tahun. Mikir ke wae, wong kita utang kita kerja setahun aja sudah capek. Ini nggak ada setahun kerja. Nah, kepada hamba ini, orang yang baru mendapat anugerah belas kasihan dari tuan tadi justru menindas hambanya atau raja tadi. Dia tidak belajar dari sang tuan yang murah hati, yang mau mengampuni begitu luar biasa, menghapuskan hutang-hutangnya. Dan peristiwa ini kemudian terdengar sampai telinga sang tuan tadi, yang kemudian marah luar biasa pada orang ini. Akibatnya pengampunan pada orang jahat ini pun dibatalkan. Dia harus bayar. Tetap berlaku hitung-hitungan tadi di depan. Nah, ibu bapak saudara, melalui penjelasan yang berbentuk perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya bahwa dasar pengampunan bukanlah berapa kali orang bersalah kepada kita. Kita hitung, bukan itu dasarnya. Tapi paling tidak ada dua. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kita ini yang dilukai oleh orang lain, disalahi oleh orang lain, kita ini pun seringkali punya salah kepada orang lain. Kita ini pun punya salah kepada Tuhan. Dosa kita pada Tuhan seringkali tidak bisa dihitung. Karena kalau saya ya, sering mengulang dosa-dosa yang sama atau kesalahan yang sama ya. Nggak tahu kalau Bapak Ibu, hal yang salah, dosa yang sama diulang lagi. Itu yang pertama, sadar aku nih orang yang bersalah. Pada orang lain aku pernah salah, apalagi pada Tuhan. Itu dulu, sadar gak kita punya salah. Yang kedua, kesadaran bahwa anugerah pengampunan Tuhan itu luar biasa besar kepada kita. Gede banget, besar sekali. Silakan deh dihitung, berkat Tuhan berapa dosa saya, termasuk dosa kepada orang lain itu dosa kepada Tuhan ya. Itu dihitung, silakan dihitung berapa banyak. Dan itu harusnya mengakibatkan kita merasa gini, aku udah diampuni luar biasa oleh Tuhan. Kalau aku ngampuni orang ini ya, ini gak ada harganya di depan Tuhan. Mengampuni orang lain yang salah pada aku tuh, itu gak ada harganya. Apalagi kalau misalnya saya salah sama istri saya,
dia mengampuni, atau dia salah pada saya mengampuni dia. Itu nggak ada harganya dibandingkan pengampunan Tuhan pada saya. Nggak ada harganya. Jadi jangan merasa paling, wah aku udah mengampuni kamu loh, kamu kok masih begini ya, merasa kita besar begitu. Dibandingkan Tuhan tidak ada apa-apanya. Jangan sombong, seolah-olah saya ini loh korban, saya paling terluka. Karena justru Tuhanlah yang paling sering terluka ketika saya berdosa kepadanya. Apalagi kalau kemudian Tuhan lihat, kamu sudah tak ampuni, kamu dengan gitu aja gak mau ngampuni. Itu Tuhan terluka. Tuhan marah, sama seperti Tuhan dalam contoh tadi. Ya, itu dulu dua hal itu. Sadar saya ini juga pernah salah, apalagi kepada Tuhan. Terus saya ini diampuni luar biasa oleh Tuhan. Kalau gitu ngampuni orang lain hal yang kecil. Aku sudah dapat besar sekali. Sampai rumah Bapak itu jadi jaminan dalam kehidupanku. Itu gede banget. Nggak usah ditimbang-timbang berat yang mana, berat dosamu atau berat pahalamu, nggak usah timbang-timbang gitu. Nggak usah melewati rambut titian 7 yang gampang putus ataupun kemudian kita jatuh ya, kecuali kita pemain akrobat. Nggak usah. Besar sekali yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi mau nggak mau ya harus ngampuni. Masalahnya adalah bagaimana kalau orang lain ini melukai, menyakiti saya berkali-kali, bahkan ada yang kejam sekali. Kalau terlalu mudah saya mengampuni, maka dia ini baleni neh. Dia akan mengulang lagi kesalahannya kepada saya atau bahkan kepada orang lain. Gampang diampuni. Kamu kalau pinjam sama orang Kristen aja, kalau pinjam uang, kenapa? Nek kowe ra iso bayar diputihke ra apa-apa. Wah, putihke ra iso bayar. Sudah maaf, saya nggak bisa minjamin lagi karena kamu nggak pernah tepat janji. Oh, pinjam lagi sama Pak Wandi. Pak Wandi orang Kristen, pinjam ke Pak Wandi. Pak Wandi sudah jelek, wah saya nggak bisa minjemin lagi, pinjam ke Pak Budiono, bisa nggak kayak gitu terus? Karena saking baiknya orang Kristen. Gimana itu? Dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ibu bapak saudara, mengampuni dan mencegah orang lain melakukan kesalahan kembali itu dua hal yang berbeda. Nek mengampuni ya mengampuni aja. Kalau mencegah kesalahan orang lain kembali itu caranya beda. Bukan dari pengampunan atau tidak mengampuni, bukan. Karena mengampuni itu adalah sebuah tindakan tidak memperhitungkan kesalahan yang sudah diperbuat. Tidak dihitung, tidak direken, nggak ditambah-tambah 1, 2, 3, 4. Itu mengampuni, nggak dihitung. Dia salah, iya salah. Nah, entahkah kualitasnya begitu kejamnya dia gitu toh, atau kuantitasnya berkali-kali dia melakukan kesalahan, nggak usah dihitung. Untuk melupakan memang sulit, melupakan susah. Itu sama seperti kalau kertas selembar mulus kemudian dilipat begini, kayak gini sudah bekas, bawa disetrika tetap kelihatan bekasnya. Tidak bisa kita melupakan, susah. Tapi untuk tidak memperhitungkan, ya, nggak ngitung, nggak memperhitungkan, itu bisa kita kerjakan dan itu yang harus kita kerjakan. Bukankah Alkitab mengatakan pembalasan adalah hakku, hak Tuhan, tidak pernah menjadi hak kita. Karena ketika orang tidak menghitung kesalahan, maka kejadian itu langsung berhenti. Tapi nek dihitung, ya, ini bisa mengakibatkan balas dendam. Kejadian itu kemudian berulang lagi, terus begitu nggak selesai. Karena dendam. Tapi kalau diampuni selesai, nggak ada dendam, walaupun nggak dibalas selesai. Urusannya sama Tuhan.
Mengampuni itu tugas yang diberikan Tuhan pada kita, karena kita sudah lebih dahulu diampuni Tuhan. Mempertimbangkan dosa dan menghukum itu tugasnya siapa? Hakim. Entahkah hakim itu di dunia, entahkah hakim yang agung. Kita nggak bisa, serahkan pada yang punya otoritas. Selagi bisa diupayakan, tidak usah sampai di proses hukum, sampai pengadilan. Cara kekeluargaan cukup. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Kalau begitu bagaimana caranya supaya kejadian itu tidak terulang? Ya, caranya gimana? Yang pertama jelas, kita mau mengampuni dulu. Tapi cara yang harus dikerjakan adalah, saya catat ada 2. Yang pertama, proses rekonsiliasi. Harus ada rekonsiliasi. Yusuf itu jadi contoh terbaik dari rekonsiliasi. Cerita tadi yang dibacakan tadi. Ada orang yang menyadari kesalahannya dengan segenap hati mohon pengampunan. Ada orang yang lain dengan segenap hati pula memberikan pengampunan. Ya, jadi harus ada 2. Ada yang minta maaf dan kemudian ada yang memaafkan. Dengan janji tidak diulangi lagi. Ini proses rekonsiliasi. Dan selama kita masih hidup, selalu ada banyak kesempatan untuk rekonsiliasi. Dan ini harus diperjuangkan meskipun harus berulang-ulang kali. Jangan bosen. Kalau ada orang yang minta maaf pada Bapak Ibu atas suatu kesalahan, sebetulnya kata Tuhan, berdosa bagi kita kalau kita tidak memberikan pengampunan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak terulang, ada proses penggalian masalah. Kenapa sih hal itu terjadi bahkan berulang-ulang? Kita gali masalahnya apa, kemudian kita fasilitasi atau ada orang yang memfasilitasi supaya kejadian yang sama tidak berulang. Misalnya ini ya, ketemu dengan anak atau orang yang suka mencuri, digali masalahnya, ternyata karena kebutuhan hidup. Kenapa karena kebutuhan hidup? Ternyata karena dia tidak punya kerjaan, ya. Atau ada orang yang suka pinjem tidak bisa bayar pinjaman. Kenapa toh? Oh, ternyata gaya hidupnya itu terlalu berlebihan. Nah, atau kenapa? Karena dia nggak punya kerjaan. Ini digali seperti itu. Nah, lalu dicari jalan keluarnya. Apakah kemudian mencarikan pekerjaan, ya, melatihnya, mendidiknya supaya dia tidak mengulangi apa yang dia kerjakan. Nah, itu makanya penjara itu namanya apa? Bukan penjara ya, apa ya Pak? Rehabilitasi apa? Di penjara itu sebetulnya bukan hanya penjara, tetapi sebetulnya proses untuk pembinaan ya, warga binaan, membina orang-orang ini supaya mereka ketika nanti keluar dari penjara itu sudah bisa melakukan pekerjaan mereka dan sudah tidak melakukan kejahatan yang sama. Kan prosesnya seperti itu. Ada tanggung jawab kita, ya. Nah, atau misalnya ini ada orang, Bapak Ibu ketemu dengan orang yang perkataan atau sikapnya cenderung sinis, kemudian menyakitkan hati kita, maka kita perlu nggak dijarkai diampuni, tetapi jangan didiamkan. Entahkah diri sendiri, entahkah orang lain, pada saat yang lain yang tepat mengingatkan bahwa pernyataan atau sikapnya itu sebetulnya menyakiti hati orang lain. Dan ketika orang ini kemudian, oh gitu ya, aku salah ya, minta maaf. Ini sebuah perbaikan supaya nggak terulang lagi. Meskipun kemudian besok lupain, tidak apa-apa. Proses itu dikerjakan lagi. Oh ya, yang ketiga tadi ya, yang kedua. Yang ketiga ini yang penting, saya hubungkan dengan tadi. Yang ketiga ini ya kesediaan diri untuk berintrospeksi dan memperbaiki diri. Introspeksi, kita ini bukan orang sempurna. Kalau saya pernah disakiti orang, saya pun pasti pernah menyakiti orang. Introspeksi, mau memperbaiki diri, terima ada nasihat tadi, oh ya, maafkan ya.
Dan kita perlu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk terjadinya pemulihan. Lingkungan ini adalah lingkungan yang penuh dengan ketulusan dalam mengampuni. Gereja kita semua ini tempat bagi kita untuk belajar mempraktekkan firman Tuhan, mengampuni tanpa batas, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena itu Bapak Saudara, adik-adik, mari kita belajar mengampuni. Mari kita berintrospeksi. Mari kita belajar minta maaf dan kemudian saling memaafkan. Ya. Tuhan Yesus sudah luar biasa mengasihi kita, mengampuni kita. Itu saja yang jadi contoh. Itu saja yang harus kita teladani. Karena itu Bapak Saudara, di tempat ini mumpung temanya itu, ya. Kalau selama ini ada sikap saya, ada perbuatan saya, ada tutur kata saya yang sengaja ataupun tidak, Bapak Ibu pernah kecewa dengan saya, merasa sakit hati dengan saya, Bapak Ibu Saudara, mohon bisa mengampuni dan memaafkan saya. Pak Wandi kok senyum-senyum, kenapa Pak Wandi? Burung Idul Fitri kok wis minta maaf. Memang itu yang harus kita kerjakan. Selamat mempraktekannya. Biarlah rumah tangga kita, gereja kita, suasana di sekitar kita menjadi lebih baik karena kita belajar mengampuni tanpa batas. Amin. Mari kita bersatu teduh, mungkin musik bisa mengiringi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bukan manusia super. Kami gampang rapuh, terluka karena orang-orang yang menyakiti hati kami. Tapi sesungguhnya kami pun bukan orang yang sangat baik sehingga tidak pernah menyakiti hati orang lain. Yang kami lihat adalah Tuhan. Pengampunan yang luar biasa itu menjadi sebuah contoh bagi kami. Kami tidak perlu menghitung, merasa sebal karena orang-orang yang kami kasihi terlalu sering meminta maaf tetapi tidak pernah berubah. Tapi kami bisa melihat hal yang positif. Bagi mereka untuk meminta maaf, mengatakan kata maaf saja, itu bukan hal yang mudah. Sehingga kami perlu menghargai mereka-mereka yang berani menyatakan permohonan maaf mereka. Dan kami pun dengan tulus hati, dengan segenap hati kami belajar mengampuni. Hidup kami bukan untuk menghitung kesalahan orang, tapi hidup kami untuk membagikan kasih dan memberikan pengampunan sama seperti yang sudah Tuhan kerjakan untuk kami. Terima kasih untuk pembelajaran yang Kau berikan. Mampukan kami memberlakukannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Marilah kita berdiri dengan tingkat sempurna bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan menggerakkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mohon waktu sejenak untuk pembacaan warta lisan GKI Indo Indah Semarang, Minggu tanggal 17 September tahun 2023.
Mari bersama-sama kita menaikkan doa sahabat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung pada pagi hari ini. Engkau menolong supaya terkhusus firman Tuhan boleh kami serap, boleh kami hidupi, kami praktekkan dalam kehidupan sehari. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mudah untuk memberikan pengampunan, bukan untuk merendahkan nilai pengampunan atau maaf itu, tetapi belajar seperti Kristus yang sudah mengampuni. Kami boleh menghargai pengampunan dan menjaga diri kami supaya tidak melakukan yang jahat pula bagi orang lain, dan damai sejahtera boleh terjadi dalam lingkungan kami masing-masing. Engkau menolong jemaat ini bertumbuh di dalam kesaksian, pelayanan, dan persekutuan. Biarlah majelis jemaat boleh memfasilitasinya dan menggerakkan komisi-komisi dalam melakukan tugas panggilannya. Tuhan berkati anggota jemaat untuk terlibat di dalam berbagai kegiatan, hadir di dalam tiap komisi sesuai dengan usia ataupun sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Di sekolah minggu, di remaja dan pemuda, dewasa maupun usia lanjut. Tuhan berkati supaya pelayanan itu boleh berjalan dengan baik. Untuk rangkaian program yang sudah direncanakan boleh terselenggara dengan baik. Engkau juga mempersiapkan jemaat ini untuk menyambut perjamuan kudus sedunia di 1 Oktober mendatang. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan. Bagi mereka yang sakit Engkau pulihkan. Kami boleh hadir menjadi sahabat yang menguatkan dan menghibur. Bagi mereka yang bersuka cita karena usia ditambahkan, biarlah mereka Engkau berkati dengan berkat-berkat sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka pun dimampukan untuk menjadi berkat. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Tias Angger, untuk Erik Rizky Simanung Khalid, dan Stefani Tandian. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai hari ini masih merindukan pasangan hidup. Biarlah melalui pergaulan-pergaulan yang benar mereka boleh menemukan pasangan hidup yang Engkau berkati. Engkau juga mendengarkan doa saudara-saudara kami, rumah tangga kecil yang sampai hari ini masih merindukan momongan buah hati tengah keluarga mereka. Kami yakin dan percaya Engkau terus mendengarkan doa pergumulan mereka sampai hari ini, dan pada waktunya mereka boleh melihat sesuatu yang indah yang Tuhan berikan di tengah keluarga mereka. Untuk anak-anak kami yang sekolah maupun kuliah, Engkau berkati mereka boleh menggumuli studi mereka dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Kami sebagai orang tua boleh mendukung mereka, memberikan semangat bagi mereka untuk melakukan yang terbaik. Tuhan berkati bagi saudara-saudara kami yang masih menantikan pekerjaan yang mapan, yang layak, Engkau juga boleh hadirkan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah persiapan menuju pemilu 2024. Engkau memberkati sehingga Indonesia tetap aman dan damai. Masa kemarau sudah begitu panjang, banyak musibah yang terjadi di dalam dan luar negeri. Engkau kiranya memberikan kekuatan bagi kami umat manusia untuk saling mendukung, saling menolong, sehingga kalau terjadi bencana, maka bencana itu bisa dihadapi dan pemulihannya boleh segera dilakukan. Kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bagian dari warga dunia, boleh turut memperhatikan dan campur tangan melalui apa yang bisa kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya terimalah doa permohonan kami dalam segala keterbatasannya yang kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nanti ada dua kantong hijau diperuntukkan untuk program DPPJ Klasis Semarang Timur. Marilah kita sambut pelayan persembahan kita dengan menyanyikan dari PKJ 4 ayat yang pertama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Suara-suara haleluya, mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi terus. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Puji syukur kami akan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami pada hari-hari yang lalu, pada minggu kemarin ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hari-hari akan kami lalui besok pagi. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat-berkat. Dan kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan memberikan sebagian daripada berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan sebagai persembahan, kiranya Tuhan mau menguduskan dan memakai persembahan kami ini untuk pekerjaan-Mu tempat ini. Dan kiranya Tuhan juga mau memakai majelis jemaat yang mengelola persembahan, kiranya boleh dikelola sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
kasih ya Tuhan, kami naikkan dua persembahan kami ini dan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang disampaikan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini kita boleh praktekkan menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengampuni tanpa batas, dan bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang lebih dulu melakukannya untuk kita, dan Tuhan yang berjalan bersama dengan kita memampukan kita untuk melakukannya. Dan itu perlu kita lakukan di sepanjang jalan hidup kita yang lebar maupun yang sempit. Di jalan hidup yang lebar sepi, orang sedih mengeram. Tolong mereka yang dalam gelap, bawa sinar terang. Pakailah aku, jangan berganggu, memancarkan cahaya. Buatlah aku saluran terang bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, mengampuninya penuh. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jangan berganggu, memancarkan cahaya. Buatlah aku saluran terang bagi siapa yang risau benar. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman, arahkanlah hatimu terus kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Engkau tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.
Tuhan.